Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali untuk bersama-sama belajar matematika, di mana kali ini kita akan membahas tentang materi vektor pada bidang datar. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwasanya di dalam ilmu fisika itu dikenal dua macam besaran. Besaran itu merupakan ungkapan aritmetik atau aljabar atau juga analitik yang lebih berkaitan dengan nilai daripada relasi antara ungkapan tersebut. Ada dua besaran yang dibahas di dalam ilmu fisika, yakni ada besaran skalar, kemudian juga ada besaran vektor. Nah, besaran skalar itu besaran yang hanya mempunyai besar saja. Contohnya adalah massa, panjang, kemudian suhu, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk besaran vektor, selain mempunyai besar, dia juga mempunyai arah. Contohnya misalkan adalah gaya, percepatan, dan yang lain sebagainya. Jadi gaya, kalau misalkan arahnya ke kanan dan ke kiri tentu berbeda. Nah, yang kita bahas di sini adalah besaran vektor. Kalau secara geometri, maka sebuah vektor itu diwakili oleh sebuah ruas garis yang berarah dengan panjang daripada ruas garisnya itu menunjukkan besar daripada vektor tersebut. Nah, kemudian arahnya itu menunjukkan arah vektor tersebut. Jadi misalkan ada sebuah vektor, ini adalah vektor PQ, di mana pangkalnya itu adalah titik P, kemudian ujungnya adalah titik Q. Ini adalah vektor PQ. Jadi kalau dituliskan, notasinya vektor PQ itu ditulis dengan seperti ini. Vektor PQ dengan menggunakan huruf besar, kemudian di atasnya diberi tanda panah. Nah, selain menggunakan huruf besar, jadi menggunakan huruf besar itu ada dua buah huruf besar, bisa juga dengan menggunakan huruf kecil. Jadi misalkan ini adalah vektor R misalkan. Di atasnya juga menggunakan tanda panah. Jadi selain menggunakan dua huruf besar, kita bisa juga menggunakan huruf kecil yang di atasnya diberi tanda panah. Vektor PQ itu sama dengan vektor R, misalkan ditulis seperti itu. Kemudian pada bidang kartesius, suatu vektor itu dapat dinyatakan dengan menggunakan pasangan berurutan pada bidang kartesius. Nah, misalkan ini adalah vektor PQ dengan pangkalnya P-nya di sini titiknya. Kemudian ini adalah ujungnya Q, di mana pada koordinat kartesius misalkan titik P itu koordinatnya adalah X1, Y1. Kemudian Q koordinatnya adalah X2, Y2. Maka vektor PQ ini itu bisa dinyatakan dengan menggunakan pasangan bilangan berurutan yang biasanya dinyatakan komponennya itu di dalam vektor kolom. Jadi dinyatakan dengan matriks kolom.
Misalkan vektor PQ ini, vektor PQ itu merupakan vektor Q, di mana vektor Q-nya adalah ini, itu dikurangi dengan vektor P. Jadi pada koordinat kartesius, vektor PQ itu bisa dinyatakan dengan vektor Q dikurangi dengan vektor P. Jadi Q dikurangi dengan P. Vektor Q itu dikurangi dengan vektor P. Kalau PQ, vektor PQ. Tapi kalau QP, vektor QP, maka sama dengan vektor P dikurangi dengan vektor Q. Jadi hati-hati di dalam menentukan vektornya itu. Jadi kalau vektor PQ itu sama dengan vektor Q itu dikurangi dengan vektor P. Yang bisa dinyatakan dengan menggunakan komponen pasangan berurutannya itu adalah X2, jadi X2 dikurangi dengan X1, kemudian Y2 dikurangi dengan Y1. Jadi komponen dari vektor PQ-nya itu bisa dinyatakan dengan X2 dikurangi X1, kemudian Y2 dikurangi Y1, di mana X1, Y1 dan X2, Y2 itu secara berurutan merupakan koordinat titik P dan koordinat titik Q. Jadi bisa dinyatakan dengan menggunakan komponen vektornya yang terdiri dari dua bilangan berurutan. Jadi X2 dikurangi X1, kemudian Y2 dikurangi Y1. Ini dikatakan berurutan karena tidak dapat dibalik. Sehingga kalau misalkan nanti dibalik Y2 dikurangi Y1, kemudian yang di bawah adalah X2 dikurangi X1, tentu berbeda. Jadi komponennya dapat dinyatakan dengan pasangan bilangan yang berurutan. Jadi urutan 1, 2. Kalau kita balik tentu akan berbeda urutannya. Jadi ini menunjukkan dari komponen daripada vektor PQ. Baik, dua buah vektor itu dikatakan sama jika besar daripada vektor tersebut dan arahnya sama. Contoh, misalkan pada jajar genjang ini, vektor AD itu sama dengan vektor BC. Sama dengan vektor BC. Jadi vektor AD sama dengan vektor BC. Karena kita tahu pada jajar genjang merupakan bangun datar di mana mempunyai dua pasangan garis yang sejajar dan sama panjang. Jadi ini sama panjangnya dengan ini, kemudian ini juga sama panjangnya dengan ini. Jadi vektor AD itu sama dengan vektor BC. Tetapi vektor AD itu tidak sama dengan vektor CB. Ini tidak sama. AD tidak sama dengan CB. Mengapa? Kalau dilihat dari panjangnya, AD sama dengan panjang BC. Tetapi kita lihat arahnya. Kalau AD arahnya ke sebelah atas. Tapi kalau CB itu arahnya ke bawah. Jadi yang benar AD panjang vektornya itu sama dengan vektor BC. Jadi AD dengan BC itu yang sama, tetapi tidak sama dengan CB. Sehingga vektor AB itu sama dengan vektor DC, tetapi AB tidak sama dengan CD. Karena arahnya itu mempunyai peranan yang sangat penting di dalam vektor. Karena vektor ditentukan oleh besar dan arah.
Jadi kalau misalkan ada dua buah vektor yang sama, misalkan vektornya adalah vektor P yang dinyatakan dengan komponennya, misalkan A, B komponennya, kemudian vektor Q komponennya adalah CD, maka vektor P itu dikatakan sama dengan vektor Q hanya jika A itu sama dengan C. Ya. Jadi vektor P itu sama dengan vektor Q atau ekuivalen hanya jika komponen dari A itu harus sama dengan C. A sama dengan C. Kemudian B-nya harus sama dengan D. B-nya harus sama dengan D. Maka dikatakan bahwa vektor P itu sama dengan vektor Q. Atau ekuivalen, vektor P ekuivalen dengan vektor Q. Jika A sama dengan C, kemudian B-nya sama dengan B. Baru dikatakan kedua vektor tersebut sama atau ekuivalen. Baik, sekarang kita masuk pada contoh soal yang terkait dengan komponen vektor. Misalkan diketahui satu koordinat titik A koordinatnya adalah 2,3, sedangkan B adalah negatif 1,4, sedangkan C-nya itu adalah 0,4, kemudian D-nya negatif 3,7. Tentukan vektor kolomnya. Jadi kita akan menentukan komponen dari vektornya. Nah, seperti yang kita ketahui tadi, jika ada vektor AB, maka vektor AB itu sama dengan vektor B dengan menggunakan huruf kecil, vektor B dikurangi dengan vektor A. Di mana vektor B ini merupakan vektor yang pangkalnya adalah 0, titik asal atau 0,0, kemudian ujungnya itu koordinatnya adalah negatif 1,4. Sedangkan vektor A itu adalah vektor yang pangkalnya itu adalah 0,0, kemudian ujungnya adalah 2,3. Berarti komponen dari vektor AB itu sama dengan vektor B dikurangi dengan vektor A. Itu sama dengan, untuk yang B koordinatnya adalah negatif 1,4. Berarti X2-nya adalah negatif 1. Sehingga negatif 1 dikurangi dengan 2. Kemudian komponen untuk Y-nya, komponen yang di bawah, itu adalah Y2-nya adalah 4, kemudian Y1-nya adalah 3. Berarti 4 dikurangi dengan 3. Sehingga komponen vektornya itu adalah negatif 1 dikurangi 2 adalah negatif 3, sedangkan 4 dikurangi 3 adalah 1. Jadi komponen vektornya adalah negatif 3, 1. Kemudian untuk yang vektor BC itu berarti vektor C dikurangi dengan vektor B. Untuk vektor C koordinatnya adalah 0,4. Berarti X-nya adalah, X2-nya adalah 0. X2-nya adalah 0. Berarti 0 dikurangi dengan vektor B, koordinat titik B itu adalah negatif 1. Jadi 0 dikurangi dengan negatif 1. Kemudian komponen yang kedua yang di bawah itu adalah Y2-nya adalah negatif 4,
4 kemudian dikurangi dengan Y1-nya adalah negatif, Y1-nya adalah 4. Jadi Y1-nya adalah 4 dikurangi dengan 4. Sehingga hasilnya itu adalah 0 dikurangi negatif 1. Maka ini jadi positif, sehingga 0 ditambah 1 hasilnya adalah 0. Kemudian negatif 4 dikurangi 4, maka sama dengan negatif 8. Jadi komponen vektor daripada BC, komponen vektor BC-nya itu adalah 1, negatif 8. Kemudian vektor DA tentu berbeda dengan vektor AD. Jadi DA itu sama dengan vektor A dikurangi dengan vektor D. Maka sama dengan vektor A titik atau koordinat titik A adalah 2,3. Berarti X2-nya itu adalah 2. Kemudian X1-nya untuk yang D itu adalah negatif 3 dikurangi negatif 3. Kemudian untuk komponen yang di bawah Y2-nya Y2-nya itu adalah 3 dikurangi dengan Y1-nya pada D itu adalah 7. Sehingga komponennya itu adalah 2 dikurangi negatif 3, berarti ini menjadi tambah, sehingga 2 ditambah dengan 3 hasilnya adalah 5. Kemudian 3 dikurangi 7 hasilnya adalah negatif 4. Jadi ini adalah komponen-komponen dari vektor-vektor yang ditanyakan. Baik, selanjutnya kita bahas tentang panjang atau besar vektor. Kalau misalkan ada vektor A itu komponennya adalah A1, A2, maka besar atau panjang dari vektor A itu dinotasikan dengan menggunakan tanda garis lurus di samping kiri kanan. Jadi ini adalah panjang dari vektor A, panjang atau besar vektor A. Maka sama dengan akar dari A1 komponen dari yang pertama yang di atas A1 dikuadratkan ditambah dengan A2 dikuadratkan. Jadi akar dari A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat. Contoh misalkan kita mau menentukan panjang atau besar vektor AB. Nah, komponen vektor AB itu tadi kita dapatkan adalah negatif 3, 1. Maka besar daripada vektor AB atau panjang vektor AB itu sama dengan akar dari komponennya adalah negatif 3, 1. Berarti negatif 3 dikuadratkan kemudian ditambah 1 dikuadratkan. Sehingga sama dengan akar dari negatif 3 dikuadratkan 9 ditambah 1 dikuadratkan 1. Sehingga 9 ditambah 1 hasilnya adalah 10. Jadi panjang vektor AB adalah akar 10. Kalau masih bisa disederhanakan bentuk akar, kita sederhanakan. Tetapi kalau sudah dalam bentuk sederhana, ya kita biarkan. Baik. Kemudian panjang atau besar vektor BC. BC itu komponen vektornya adalah 1, negatif 8. Berarti akar dari 1 dikuadratkan ditambah dengan negatif 8 kemudian dikuadratkan. Sehingga hasilnya adalah 1 dikuadratkan hasilnya 1. Itu saya tuliskan dulu. 1 kemudian ditambah dengan negatif 8 dikuadratkan adalah 64. Sehingga 1 ditambah dengan 64 itu berarti 65. Berarti akar 65. Kalau masih bisa disederhanakan, kita sederhanakan. Jadi kita ubah menjadi perkalian dari dua bilangan, salah satunya adalah bilangan kuadrat. Nah, ternyata untuk 65 ini tidak bisa kita
nyatakan dengan perkalian dua buah bilangan yang salah satunya bilangan kuadrat. Karena 65 adalah bisa dinyatakan dengan 5 dikalikan dengan 13. Sementara 5 dan 13 bukan merupakan bilangan kuadrat. Jadi kita biarkan akar 65. Nah, kemudian DA, panjang atau besar vektor DA itu sama dengan DA komponennya tadi adalah 5 negatif 4. Berarti 5 dikuadratkan ditambah dengan negatif 4 dikuadratkan. Nah, 5 dikuadratkan hasilnya adalah 25. Kemudian 4 dikuadratkan, negatif 4 dikuadratkan hasilnya adalah 16. Sehingga hasilnya adalah akar dari 41. Sehingga ini juga merupakan bilangan, 41 adalah bilangan yang tidak bisa kita nyatakan dengan menggunakan perkalian dua bilangan yang salah satunya bilangan kuadrat. Jadi kita biarkan sama dengan akar 41. Kalau misalkan nanti panjangnya atau besarnya adalah akar 8. Nah, akar 8 ini masih bisa diubah menjadi perkalian dua buah bilangan yang salah satunya bilangan kuadrat. 8 adalah 4 kali 2. 4 merupakan bilangan kuadrat. Sehingga nanti dikeluarkan ke dalam keluar akar. Kita keluarkan, maka akar 4 adalah 2. Karena akar 4 kali 2 ini sebenarnya bisa ditulis dengan akar 4 dikalikan dengan akar 2. Sehingga akar 4-nya itu sama dengan 2 akar 2. Hanya kebetulan panjang dari vektor yang kita tentukan ini keseluruhannya merupakan bilangan yang tidak bisa dinyatakan dengan perkalian dua buah bilangan yang salah satunya adalah bilangan kuadrat. Baik, demikian pembahasan kita tentang vektor, yakni tentang pengertian vektor, kemudian kesamaan dari dua buah vektor tadi, kemudian juga panjang atau besar daripada vektor. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.